Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dari reaktor TKD 2025 akan membawakan materi terkait dengan trickle bed reaktor. Di sini kami bersama tim yang beranggotakan yang pertama itu ada Anissa Lintang dengan NIM 121220017 dengan Aurelia Putri dengan NIM 121220032 dan saya sendiri Destiana Eki Rahayu dengan NIM 121220120 dan Berliana Candid dengan NIM 121220157. Baik, untuk pendahuluannya sendiri, trickle bed reactor merupakan pada prinsipnya adalah reaksi antara tiga fase, yaitu gas, terus ada larutan dan padatnya. Jadi untuk gas sendiri itu dengan reaktan lain dalam fase larutan dan padatannya itu ada berupa katalisnya. Gitu. Reaksinya, reaksinya yaitu contohnya seperti berikut. A, A dalam fase gas harus mendifusi ke fase cair terlebih dahulu, baru bereaksi dengan B di permukaan katalisnya, sehingga menghasilkan produknya. Kemudian contoh lainnya, ini yaitu hidrodesulfurisasi. Ini biasanya tuh ada di industri minyak untuk pemeriksaan sulfur atau senyawa es atau belerang yang mengandung belerang, benzotil pene atau BT dan dibenzoltipene atau DPT dengan reaksi berikut. 3H2 ditambah dengan C8H6S menjadi C8H10 ditambah dengan H2S, yaitu lanjutannya 5H2 ditambah dengan C12H8S menjadi C12H16 ditambah H2S. Ya, untuk reaksi lainnya dari menggunakan trickle bed reactor itu yaitu reaksi hidrogenasi, yaitu yang mengandung nitrogen atau karbosol N. Ini biasanya juga pada reaksi yang mengandung alkohol gitu ya. Tapi di sini reaksi contohnya itu adalah 5H2 ditambah C12H9 N menjadi C12H16 ditambah NH3. Sehingga prinsip kerja dari trickle bed reactor itu yaitu zat cair mengalir dari bagian atas reaktor meliputi seluruh permukaan butir-butir katalisator. Gas harus terdifusi ke dalam larutan, kemudian dari larutan ke permukaan katalisator melalui interface yang meliputi butir katalisator baru terjadi reaksi di permukaan katalisator. Reaksi hanya terjadi di permukaan site aktif butir katalisator. Jadi, seperti sebelumnya yaitu apa ya? eh, reaktor yang sudah dibahas yang menggunakan katalis, permukaan katalis tidak semuanya bereaksi, hanya permukaan yang dapat bereaksi saja yang misalnya bagian luarnya saja yang dapat bereaksi sehingga itu yang akan bereaksi dengan cairan dan gas tersebut yang telah terdifusi. Ya, kemudian ini adalah gambaran dari proses trickle bed ya. Yang hijau ini dari atas itu misalnya gasnya, dari bawah ini cairannya bertemu di tengah yaitu yang padatannya itu katalisatornya. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada skema trickle bed reactor yang dimana ini ada empat skema. Yang pertama itu ada Coherent trickle bed reactor, kemudian ada Coulter Current trickle bed reactor, kemudian ada Jacket trickle bed reactor, dan terakhir ada internally cooled trickle bed reactor yang dimana untuk Coherent trickle bed reactor ini dalam konfigurasi ini gas dan cairan mengalir
searah dari atas ke bawah melalui lapisan katalis. Keunggulannya itu aliran yang seragam dan tekanannya itu rendah. Kelemahannya itu sendiri ada di efisiensi perpindahan massa dapat lebih rendah dibanding counter current. Kemudian yang kedua ada counter current trickle bed reactor. Di sini gas mengalir ke atas sementara cairannya itu mengalir ke bawah, menyebabkan gradien konsentrasi lebih tinggi untuk perpindahan massa. Keunggulannya itu efisiensi reaksi dan perpindahan massanya itu lebih tinggi, kemudian kelemahannya itu potensi tekanan balik lebih besar dan kontrol lebih kompleks. Kemudian ada jaket trickle bed reactor, yaitu memiliki jaket pendingin atau pemanas di sekitar reaktor untuk mengontrol suhu proses. Keunggulannya dari jaket ini yaitu bisa digunakan untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian untuk kelemahannya itu memerlukan sistem pengontrol suhu yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir ada internally cooled trickle bed reactor, yang dimana reaktor ini memiliki saluran pendingin internal di dalamnya yang memungkinkan pengaturan suhu lebih efektif dibanding volume katalis. Keunggulannya yaitu pengendalian panas lebih efisien daripada sistem berjaket. Kelemahannya itu desain dan perawatannya itu lebih rumit dibanding jenis-jenis yang lain. Next. Kemudian di sini ada reaktor multifase, yang dimana ini ada 6 jenis multifase ya. Untuk reaktornya itu yang pertama ada trickle bed, kemudian ada bubble flow in packet column, yang ketiga ada high velocity flow, yang keempat ada agitated slurry reactor, yang kelima ada slurry column, yang terakhir ada three phase fluidized bed. Next. Kemudian di sini untuk keterangannya yang di mana untuk yang A itu trickle bed atau fixed bed, yang di mana kotak pasanya itu cair menetes, gas melewati bed katalis. Untuk efisiensi transformasinya yaitu berupa sedang, kemudian kompleksitasnya itu desainnya itu rendah. Kemudian untuk contoh aplikasinya itu ada di hidrogenasi cair, reaksi oksidasi gas. Untuk yang B, bubble flow in packet bed, yang di mana untuk kontak fasanya itu cair memenuhi bed, gas membentuk gelembung menaik. Di sini itu efisiensi transformasinya itu berupa baik, kemudian kompleksitasnya desainnya itu sedang, dan contoh aplikasinya itu ada di absorpsi reaktif dan pemurnian gas. Kemudian yang ketiga itu ada high velocity flow, yang dimana untuk kontak fasanya itu ada gas membawa cair atau droplet, kemudian kontak sangat intensif. Untuk efisiensi transformasinya itu sangat tinggi dan kompleksitas desainnya itu tinggi juga. Kemudian di contoh aplikasinya itu di sini tuh reaksi cepat dengan laju tinggi. Untuk yang D itu agitated slurry reactor, slurry reactor, kontak fasanya itu katalis halus tersuspensi oleh agitator sehingga gas sebagai gelembung. Untuk efisiensi transformasinya itu sangat tinggi, kompleksitasnya itu juga tinggi, dan contoh aplikasinya itu ada di hidrogenasi, slurry, dan sintesis kimia. Kemudian ada yang kelima yaitu slurry reaktor, yang dimana kontak fasenya itu katalis halus tersuspensi oleh gelembung gas. Untuk efisiensi transformasinya itu baik dan kompleksitas desainnya itu sedang. Untuk contoh aplikasinya itu ada reaksi gas cair padat tanpa agitator mekanik. Yang ketiga itu yang terakhir adalah three phase fluidized bed, yang dimana kontak fasanya itu katalis fluidized oleh gas, partikel dilapisi cair tipis, kemudian efisiensi transformasinya itu sangat tinggi, kompleksitasnya desainnya itu tinggi, dan untuk contoh aplikasinya itu ada digasifikasi, reaksi ozotron, dan sintetis bahan kimia. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi tahanan dari fase gas ke permukaan katalis. Jadi di antara fase gas dan fase liquid itu ada interface. Nah, di interface itu disebutnya gas liquid interface, di mana ya, dari gas itu sebelum ke liquid ada terjadi gas film koefisien yang disebut Kg. Lalu untuk dari liquid menuju ke dari interface menuju ke liquid juga terbentuk liquid film yang disebut KL. Lalu di sini dari liquid untuk kepadatan atau katalis juga terjadi interface.
Lalu di sini dari fase gas untuk menuju ke fase cair itu harus melewati eh, interface-nya terlebih dahulu. Jadi dia mengalami penurunan si yang CAI itu. Lalu untuk dari liquid sendiri untuk melewat karena melewati liquid film dia juga jadi penurunan lalu baru dia menjadi datar. Lalu untuk yang liquid sendiri dia datar saja karena tidak harus melewati liquid film karena dia sudah liquid. Lalu dia yang fase gas itu mengalami penurunan lagi di film yang katalis filmnya ini dan yang liquid juga terjadi penurunan lalu si CA terbentuk CA dan CB-nya di padatan tersebut. Next. Lalu untuk nilai efektif efektivitasnya eh, berdasarkan volume rongga dalam reaktor itu rumusnya min RA sama dengan 1/V DNA per DT sama dengan KCA. Lalu berdasarkan berat katalis, berat pelet katalisnya itu min R aksen A sama dengan min 1/W DNA per dt sama dengan K aksen Ca. Lalu berdasarkan permukaan katalisnya atau biasa kita rumuskan sebagai min R 2 aksen A sama dengan minus 1/S DNA per dt sama dengan K2 aksen Ca. Lalu berdasarkan volume pelet katalisnya itu min R 3 aksen A sama dengan min 1/VT DNA per dt sama dengan K aksen 3 Ca. Lalu berdasarkan total volume dari reaktornya itu min R 4 aksen A sama dengan min 1/V R DNA per dt sama dengan K 4 aksen Ca. Lalu di sini ada Lalu, Dan suara Ken. Mulai ya, nanti dikat aja. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan reaktor trigger bed dibandingkan dengan reaktor lain. Di sini kami meninjau berdasarkan parameter yaitu kontak fase, pressure drop, kontrol suhu, maldistribusi, biaya operasi, dan skalabilitas. Lalu di sini kami mengambil perbandingan yaitu reaktor trickle bed dengan fluidized bed, slurry reaktor, dan bubble column. Di sini eh, reaktor trickle bed memiliki kontak fase yang baik dengan pressure drop sedang, kontrol suhunya sedang, maldistribusinya beresiko tinggi, biaya operasinya termasuk yang menengah, lalu skalabilitasnya mudah. Lalu selanjutnya ada fluidized bed. Di sini kontak fasenya sangat baik, pressure dropnya tinggi, kontrol suhunya baik, maldistribusinya rendah, biaya operasinya tinggi, dan skalabilitasnya sulit. Selanjutnya ada slurry reaktor. Di sini kontak fasenya sangat baik, pressure dropnya rendah ke sedang, kontrol suhunya sangat baik, maldistribusinya rendah, biaya operasinya menengah sampai tinggi, dan skalabilitasnya sulit. Selanjutnya ada bubble column dengan kontak fase baik dalam fase gas dan juga cair, pressure dropnya rendah, kontrol suhunya baik, maldistribusinya sedang, biaya operasinya rendah, dan skalabilitasnya mudah. Next. Lalu pengaplikasian reaktor trickle bed dalam industri, yang di sini kami meninjau dari industri petrokimia, pengolahan limbah, dan industri kimia. Pada industri petrokimia, hidrosulfurisasi minyak mentah, yaitu untuk menghilangkan sulfur dari minyak bumi untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih. Selanjutnya ada hydrotreating, yaitu memurnikan fraksi minyak dengan menghilangkan senyawa nitrogen, sulfur, dan logam berat. Selanjutnya, pada industri pengolahan limbah, ada hidrogenasi senyawa organik
Nah, ini digunakan dalam produksi obat-obatan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas senyawa aktif. Lalu ada sintesis bahan kimia farmasi, yaitu memungkinkan reaksi katalitik dalam kondisi aliran gas cair yang efisien. Selanjutnya, dalam industri kimia, yaitu dalam produksi butinediol, itu menggunakan reaksi antara asetelina dan formaldehida dengan katalis tembaga. Lalu ada reaksi oksidasi dan hidrogenasi digunakan dalam pembuatan bahan kimia, khususnya seperti alkohol dan juga ester. Next. Di sini kami juga mengambil contoh perancangan hidrogenasi yang menggunakan reaktor trickle bed. Di sini kami mengambil dari skripsi dengan judul Prarancangan Pabrik Fatty Alkohol dari metil ester dan hidrogen dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Oke, next. Pada skripsi ini digunakan jenis reaktor, yaitu trickle bed reaktor, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi antara metil ester dan hidrokarbon membentuk Fa. Nah, kondisi operasi di sini dengan suhu 250 derajat Celcius, tekanannya 200 atm, dan reaksinya itu eksotermis. Reaksi yang terjadi di dalam reaktor ini adalah C17H3O2 dengan 2H2 menjadi C16H34O dengan CH3OH. Nah, dalam skripsi ini ditentukan kenapa digunakan reaktor trickle bed, yaitu karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah plug flow of liquid. Yang kedua tidak ada limitasi transfer massa dan transfer panas antara gas dan cairan dan padatan, dan antar partikel katalis. Lalu yang ketiga, reaksi itu terjadi hanya di permukaan katalis dan antar transfer massa. Yang keempat, itu tidak ada penguapan dan pengembunan. Selanjutnya, ada persamaan-persamaan yang digunakan, itu berupa persamaan matematis, ada neraca massa dan juga ada neraca panas. Neraca massa itu pada C17H34O2 pada elemen volume itu eh, ada input, min output, min bereaksi sama dengan 0. Dan lalu yang kedua ada neraca panas elemen volume yang berupa input, min output sama dengan accumulation. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.